Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Aliaratul Hamra dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan membuat video tentang penyebaran Islam di Indonesia. Nah, terdapat 3 teori tentang kedatangan atau penyebaran Islam di Indonesia, yaitu adalah teori menurut Gujarat atau India, yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga adalah teori Mekah. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang proses Islamisasi. Nah, proses Islamisasi ini tersendiri terjadi secara bertahap di Indonesia. Pada abad ke-7, seminar masuknya Islam di Indonesia, tepatnya di Aceh, sebagai dasar adalah catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalinga. Kemudian yang kedua adalah menurut Hari Hazard dalam Atlas of Islamic History tahun 1954. Nah, pada buku ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Tiongkok. Nah, pada abad ke-11 satu-satunya teori tentang kedatangan Islam atau penyebaran Islam di Indonesia adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Lerang, Gresik. Nah, pada makam itu terdapat tulisan Arab Riqyah yang berangka atau yang bertuliskan tentang angka. Jika disebutkan dalam Masehi berarti 1082. Pada abad ke-13 ditemukannya catatan seorang penjelajah yang bernama Marco Polo yang menyatakan bahwa ia menjumpai adanya kerajaan Perlek atau kerajaan Islam, mungkin Peruak, di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Yang kedua, menurut penelitian berdasarkan berita dari Tiongkok yang menyebutkan adanya kerajaan Pasai atau yang biasa disebut dari kerajaan Pasai di Aceh pada tahun 1298 Masehi. Yang ketiga adalah menurut J.P. Moffett dalam The Gaveston, The Past and Vise Mergeleken Met Bergerich Monumentum it in Boston menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Nah, kita akan masuk pada teori pertama dari teori Gujarat atau India. Teori dari Gujarat menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Nah, hal ini faktanya menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu karena adanya hubungan perdagangan Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Gujarat, Timur, Tengah, Eropa. Kemudian adanya nisan Sultan Samudra Pasai yaitu milik As-Saleh tahun 1297 yang khas Gujarat. Keterangan Marco Polo pada tahun 1292 yang menceritakan bahwa di Perlak sudah. Teori yang kedua adalah teori menurut Mekah. Teori menurut Mekah dibenarkan oleh Hamka, Van Muir, dan T.W. Arnold. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mekah. Dasar teori ini adalah pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam Arab. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, padahal pengaruh mazhab Syafi'i terbesar waktu itu berasal dari Mesir dan Mekah. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang mempunyai kesamaan dengan gelar yang ada di Mesir. Yang terakhir adalah teori Persia. Di teori Persia ini ditemukan beberapa bukti tentang masuknya atau penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah bukti-bukti antara lain surat Raja Sriwijaya yang berisikan ucapan selamat atas terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin dinasti Muawiyah. Yang kedua adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun dengan angka 1082 di Lerang atau Gresik. Nah, bukti-bukti ini menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia sudah memasuki proses Islamisasi pada abad ke-11 dan teori ini dibenarkan oleh teori Persia. Sekian teori-teori penyebaran atau kedatangan Islam di Indonesia menurut saya. Semoga bermanfaat.